Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin. Yang saya hormati guru, para asatidz, para guru saya, guru pondok pesantren Nurul Hidayah Sumber Anyar Larangan Tokol Telanakan Pamekasan, alladzi sami'na wa ata'na, dan juga guru mengaji saya yang mengajari saya mulai dari alif sehingga saya bisa membaca teks Arab. Yang saya hormati alladzi sami'na wa ata'na. Kemudian semua para pendengar, teman-teman saya seperjuangan yang saya juga hormati. Pada kesempatan ini saya Al-Fakir ingin menjelaskan atau berbagi ilmu, pengetahuan yang saya peroleh di pondok pesantren sesuai dengan kemampuan saya. Saya akan menjelaskan tentang beberapa bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini menggunakan kitab Kanzun Najah was Surur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum." Allah Subhanahu wa taala ajabu dalam Al-Qur'an saungkuna Allah Subhanahu wa taala atatiaki hitungan bulan selama setahun kan itu banyak 12 bulan. Banyak 12 bulan. Sikak dimot dari 11 kak dinto wa minha arba'atun hurum, terdapat 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana 4 bulan tersebut di antaranya adalah bulan Muharram. Bulan Muharram merupakan bulan atau salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana bulan Muharram ini merupakan bulan pertama dalam hitungan kalender Hijriyah. Dan bulan Muharram ini juga merupakan awal tahun dari hitungan kalender Hijriyah. Dan tepat pada tanggal 1 Muharram merupakan tahun baru Islam atau tahun baru Hijriyah, yang mana pada tahun ini bertepatan dengan tanggal secara hisab bertepatan dengan tanggal 20 Agustus 2020. Adapun amalan-amalan atau pekerjaan yang harus kita kerjakan selaku umat Islam mengikuti para ulama-ulama salafus saleh. Yang pertama adalah membaca doa akhir tahun dan awal tahun. Doa akhir tahun di sini dibaca hari terakhir di bulan Dzulhijjah. Hari terakhir di bulan Dzulhijjah, yang mana sekarang ini juga termasuk bulan Dzulhijjah, sehingga hari terakhir insyaallah jatuh pada tanggal 19 Agustus 2020. Ini merupakan hari terakhir di bulan Dzulhijjah. Kita dianjurkan untuk membaca, dan kaulah serang sampean saja dianjurkan untuk maos doa akhir tahun. Sehingga dima doa akhir tahun kak dinto teks doa akhir tahun kak dinto ampon etoles sareng para ulama beberapa kitab terjukinan nang majmu'. Insyaallah teman-teman atau para pendengar bisa mencari juga di majmu'. Doa akhir tahun ini bisa dibaca setelah sholat asar atau sesudah sholat asar sebelum terbenamnya matahari. Ini doa akhir tahun dibaca seperti itu, sebelum terbenamnya matahari. Fadilahnya adalah bagi orang yang membaca, siapa-siapa orang yang semaus doa akhir tahun,
maka orang kak dintoh ampon ngarosak dari kudana setan si ampon ikelakoni selama setahun. Ampon magagal kudana setan saya ingin menjerumuskan ke neraka jahanam atau ke api neraka, sudah digagalkan karena barokahnya membaca doa akhir tahun. Kemudian nang malam tanggal 7 Muharram ba'da salatil maghrib, salah salat maghrib, gula dianjurkan sareng panjang sedaja dianjurkan untuk melaksanakan atau membaca doa awal tahun. Sehingga dima doa awal tahun kak dintoh bisa mau salah salat maghrib. Bisa mau salah salat maghrib. Adapun faidahnya orang yang mau doa awal tahun kak dintoh istamana minasyaiton, maka orang yang ento ika selamat atau ipa aman dari godaan syaitan dan tentara setan. Sehingga badan kaulah sareng menyas saja ipa selamat sareng Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, dari segala hal-hal yang buruk, barokah membaca doa awal tahun. Selain kak dinto juganan kaulah semuanya saja dianjurkan untuk membaca ayat kursi di hari pertama tanggal 1 bulan Muharram sebanyak 360. Sebanyak 360 yang mana penjelasan ini diambil dari kitab Kanzun Najah Wassurur. Di dalam kitab Kanzun Najah Wassurur. Fadilahnya adalah bagi orang yang membaca ayat kursi sebanyak 360 di hari pertama bulan Dzulhijjah, di hari pertama bulan Muharram, maka orang tersebut akan diselamatkan atau eraksa sareng Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal kebaji atau bisa mencelakakan terhadap dirinya. Tercukanan amalan sesangat dianjurkan bulan-bulan saya muljaki sareng Allah Subhanahu wa taala yang gak dinto alaksanaki puasa. Laksanaki puasa sing gak dima dalam kitab Kanzun Najah kak dinto jelasaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu man shama akhir yaumin min Dzulhijjah wa awwal yaumin min Muharram ja'alahu Allah taala lahu kafaratan 50 sanah. Siapa orang siapa sah hari terakhir 6 bulan Dzulhijjah, kemudian apa sah nang hari pertama 6 bulan Muharram, nang hari pertama 6 bulan Muharram, ja'alahu Allah taala lahu kafaratan 50 sanah. Maka Allah Subhanahu wa taala nyaporah dekat tusana orang kak dintoh tusakeni 50 sanah selama 1 tahun. Apa sah 2 hari terakhir dan hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama di bulan Muharram. Karena ibadah-ibadah ketika dikerjakan di salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka pahala itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu hadis juga dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shama salasa ayamin min syahril haram al-khamis wal jum'ah was sabt. Sama-sama orang yang siapa 3 hari di bulan haram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah, hari Kamis, hari Jumat dan hari Sabtu, maka Allah Subhanahu wa taala kataballahu taala lahu ibadata sab'i mi'ati amin. Allah Subhanahu wa taala mencatat orang tersebut, orang yang melaksanakan puasa selama 3 hari tersebut seperti halnya beribadah selama 700 tahun. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang dianjurkan atau bisa mengikuti ulama-ulama salafus saleh dan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Muharram di sini juga
tepat di tanggal 9 dan tanggal 10 kita dianjurkan juga untuk melaksanakan puasa. Yang mana di tanggal 9 bulan Muharram ini disebut dengan hari Tasu'a. Dan kemudian tanggal 10-nya bulan Muharram disebut dengan Asyura. Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa. Tadi saya sempat menjelaskan bahwasanya kita juga dianjurkan membaca ayat kursi sebanyak 360. Yang mana tata cara membacanya adalah setiap kali membaca ayat kursi kita diawali dengan basmalah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi setiap memulai bacaan ayat kursi maka kita harus dimulai dengan basmalah. Faedahnya adalah fa innaha hisnun hasinun minasyaitonir rajim fi dzalikal am. Faedahnya kita membaca ayat kursi tersebut adalah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan-syaitan fi dzalikal am selama setahun tersebut. Dan banyak juga amalan-amalan selain tersebut kita dianjurkan untuk setelah membaca ayat kursi ketika sudah nyampe sebanyak 360 maka dilanjutkan dengan membaca doa Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil hali ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi setiap selesai membaca ayat kursi kita membaca doa Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil hali ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi setiap selesai membaca ayat kursi sebanyak 360 ketika sudah selesai maka membaca Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil hali ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mari amalan-amalan ini kita kerjakan dengan niat mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan ingin mengikuti para ulama-ulama salafus saleh dan juga ingin mengikuti atau ingin membahagiakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan bacakan doa akhir tahun. Mungkin bisa dicatat sama teman-teman atau banyak doa akhir tahun ini sudah ditulis ada di Majmu' dan semacamnya. Yang mana doa akhir tahun ini dibaca ya sebelum matahari terbenam hari terakhir di bulan Dzulhijjah. Kita diawali dengan pembacaan memuji kepada Allah alhamdulillah, kemudian membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ma amiltu min amalin fi hadhihi sanah ma nahaitani anhu wa lam atub minhu wa halumta fiha alayya bi fadlika ba'da qudratika alayya uqubati wa da'awtani ila taubati min ba'di jara'ati ala ma'syatika fa inni astaghfartuka faghfir li wa ma amiltu fiha mimma tarda wa wa'adtani alaihi thawaba fa as'aluka an tataqabbala minni wa la taqta' raja'i minka ya karim. Ini doa akhir tahun. Kemudian doa awal tahun di sini Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin, saya ambil di kitab Sunnah Jasur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u hazainallah nuran wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa sururan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa karimi judikal amimil muawwal wa hadha amun jadidun qad akbal
أسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله تعالى على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini dibaca 3 kali ya. Yang doa akhir tahun juga dibaca 3 kali. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga kita diberikan keistiqomahan dan berikan kekuatan di dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Rahmat Al-Fakir, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.